juga sosok inspiratif dan cerita suksesnya. Pelogia Suparman di Edu Talks Star FM. Kayaknya hidup di dunia, gak afdol kalau kita gak berprestasi katanya gitu. Bahkan dari kita sebelum lahir aja, doa orang tua adalah semoga anak berprestasi, anak pintar dan cerdas. Di sini sekarang nih Gia ditemani sebenarnya 3 ya perempuan muda berbakat dan juga berprestasi. Ada Mbak Mila dan juga Mbak Mutia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Lembut-lembut sekali suaranya. Gimana, sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Gia di Edu Talks nih, yang kita akan coba ngomong gimana sih meraih prestasi bersama farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan. Aduh, ini pendengar, kalau Anda lihat langsung dari mungkin live video streaming kami ya di starjogja.com, 2 perempuan ini nih cukup menarik perhatian menurut Gia, karena selain berprestasi cukup fashionable nih. Anak milenial banget gitu. Oke, kita seriusin dulu deh pertama. Dia mau tanya, kalau dengar kata prestasi, yang diingat oleh Mbak Mutia dan juga Mbak Mila apa? Silakan, siapa mau jawab dulu? Prestasi menurut saya pencapaian sih Mbak. Pencapaian dari awal sampai akhir yang kita kerjain memang benar-benar gitu. Oke, jadi pencapaian dari awal sampai akhir. Oke, itu kalau Mbak Mila. Mbak Mutia jangan nyontek ya. Itu juga kepikirannya pencapaian sih Mbak. Karena menurut saya nggak harus menang gitu. Maksudnya prestasi itu nggak harus juara yang menang gitu. Tapi kayak ya itu usaha, hasil dari usaha yang kita lakukan kayak gitu. Aduh, cakep banget ya pagi-pagi hari Senin. Prestasi itu adalah pencapaian dari awal sampai akhir. Mau dia juara atau tidak, itu sudah prestasi dong ya tentunya. Wah, menarik sekali. Udah kayak siraman rohani pagi hari. Karena tadi juga siaran pertama kita sempat ngobrolin tentang pernikahan usia dini, tentang kesiapan. Ternyata kan ini banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya mungkin pengharapan tentang proses pencapaian itu ya Mbak ya gitu. Tapi kalau Gia mau tanya, sebenarnya ini dia agak terganggu dengan suaranya Mbak Mutia yang lembut, kok merdu banget gitu. Ini ada apa sebenarnya, prestasinya adakah bersangkutan dengan suara atau gimana? Coba boleh ceritakan Mbak. Oke, halo semuanya. Jadi jangan merdu-merdu Mbak. Jobku yang diambil. Gimana silakan. Iya, jadi saya kebetulan jadi perwakilan yang dari bidang non akademik. Saya alhamdulillah berprestasinya di bagian vokal gitu, nyanyi. Vokal ya? Iya, di vokal. Kalau kemarin berarti ajangnya apa ini? Kalau boleh tahu nama-nama ajang prestasinya nih, nama perlombaannya apakah? Yang dari mana nih Kak? Dari apa yang baru atau yang baru nih, yang baru. tentang vokal ini gimana itu? Namanya Malvanas. Itu sebenarnya lomba ini sih antar mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia gitu, nasional. Dan dia itu ada 2 macam lomba, jadi akademik dan non akademik. Nah, kebetulan saya maju yang non akademik gitu, dan alhamdulillah dapat juara 1 di sana. Alhamdulillah, selamat ya. Mungkin kalau mau request lagu bisa langsung sekarang, karena langsung dinyanyikan. Karena kalau Edu Talks kita 1 jam nonstop ngobrol, nggak ada request lagu. Kalau mau request lagu Anda pendengar bisa nih, mumpung ada penyanyinya langsung. Gitu. Mungkin dia juga mau ngajak undang dulu untuk teman-teman pendengar semua Star FM, kalau mau bergabung misalkan penasaran gimana sih kok anak farmasi bisa juara nyanyi misalkan gitu. Itu latihannya ada racikan obat. Itu bisa langsung gabung aja ya di nomor WhatsApp 0818621013 atau mention di Twitter @starjogja dan Instagram @starjogjafm. Dan sekarang dia coba mau tanya ke Mbak Mila dulu ya. Tahan dulu ya, banyak pertanyaan nih. Kalau Mbak Mila sendiri gimana nih pencapaian yang baru aja dilakukan atau dicapai kemarin ini? Ya, alhamdulillah di sini saya perwakilan dari yang akademik. Kemarin alhamdulillah dapat juara 1 dalam kegiatan Pimtanas tentang pengobatan diabetes. Pengobatan diabetes ya. Yang dia tahu juga pengobatan diabetes kan ini salah satu komorbid dari COVID ya Mbak ya. Itu betul. Jadi salah satu motivasi untuk membuat penelitian ini kah? Iya. Jadi latar belakang kami gitu. Wah, ini menarik nih. Komorbidnya ada yang maksudnya ada solusi untuk komorbid, ada juga yang sebagai imun booster dengan menyanyi. Bisa. Jadi saling berkaitan gitu. Oke, kalau gitu Mbak Mila, ini kemarin berarti Pimtanas itu adalah penelitian
Boleh tahu kepanjangannya apa PIMTANAS? PIMTANAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Nasional. Oke, berarti sama-sama tingkat nasional ya. Ini nasional dan ternyata salah satu yang diajukannya judulnya boleh tahu dari penelitiannya? Judulnya itu Formulasi Solid Snit Zihiber Officinale sebagai upaya peningkatan efektivitas pengobatan diabetes mellitus. Oke, untuk Anda yang bingung bisa baca panjang ya, lumayan panjang, tapi mungkin kita akan ulas sedikit apa sih yang ada di penelitian tersebut dan kenapa kok bisa jadi juara misalkan gitu. Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu, untuk segala hal yang dilakukan mahasiswa UAD, ini kebetulan dari farmasi semua ya. Ini adakah support khusus dari misalkan fakultas atau jurusan atau gimana, boleh? Oke. Kalau dari seginya saya gitu kan non akademik yang jauh beda dari farmasi gitu ya Mbak ya. Itu tetap ada ini sih, tetap support full gitu dari fakultas terutama ya. Karena mulai dari biaya pendaftaran, kemudian juga ibu yang ikut ini adalah pembimbing. Jadi ya setiap lomba tuh dibagi pembimbing masing-masing gitu. Jadi itu menurut saya support full dari univ sih, dari fakultas ini. Boleh dikenalkan dulu nggak ibu ini tuh siapa ya? Ini dari tadi juga mataku langsung kayak aduh harus gimana gitu. Boleh dikenalkan dulu, ada ibu siapa nih yang datang juga sama kita? Iya, Ibu Apoteker Putri Rahman Vitasari, MFAM SCI. Beliau yang mendukung. Iya. Siap ini. Aduh, ini masih muda juga. Kayaknya cocok kali ya. Jadi banyak hal yang kesamaan yang bisa akhirnya menghasilkan suatu prestasi. Iya. Deh, Kia nih suka terharu. Tinggal nangis aja sebenarnya. Oke, berarti ini ada dukungan langsung ya dari fakultas. Ini berupa berarti material kayak biaya pendaftaran, misalkan gitu. Selain itu ada pendampingan latihan vokalnya nggak? Karena itu mepet jadi nggak sempet. Jadi cuman diulas seperti kayak syarat-syaratnya apa aja nih gitu, kira-kira yang perlu dipenuhin gitu, teknis nyanyinya, misal harus videonya bagaimana, seperti itu dibahas juga sama ibu. Jadi ada bocoran karena video berarti ini online. Iya, online. Dilaksanakan online. Senasional ya. Iya, senasional. Kalau yang nyanyi apakah cuma Mbak Mutia atau yang lain juga ada yang menyanyi? Di perlombaan ya, bukan pertandingan, di perlombaan Mafanas itu. Apakah perwakilan dari kampus lain ada yang menyanyi juga atau? Iya, banyak kan, itu banyak yang ikut. Tapi semuanya memang harus menyanyi. Iya, kalau di yang non akademik memang hanya vokal saja lombanya. Jadi nggak ada yang non vokal kayak nari, nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya vokal. Iya, semuanya vokal aja. Dan ini terbaik, terbaik. Ini total berapa berarti kemarin Mbak yang ikut? Aduh, saya kurang tahu yang total. Cuman kan itu kalau lomba online, terutama nyanyi tuh ini finalnya kita diberikan hasil gitu 5 besar. Terus nanti ditayangin gitu videonya Mbak. Di Zoom. Terus nanti baru dinilai sama jurinya lagi. Terus dipilih 3 terbaik gitu. Oke, berarti kemarin ngirim 1 video atau berapa video? 1 aja. Lagunya apa Mbak? Lagunya Intuisi dari Yura Yunita. Wow, ini favoritnya para seluruh umat manusia. Kalau menurut gue Yura Yunita ini juga cukup menarik ya. Perempuan muda yang berprestasi dengan lagu-lagunya ternyata bisa dinikmati nggak cuma anak-anak muda gitu. Jadi kalangan-kalangan yang kayak mas-mas di samping saya itu ternyata bisa juga. Oke, kembali dulu ke Mbak Mila ya. Mbak Mila, ini sebelum menemukan judul tersebut itu ada semedi dulu nggak? Melihat ini sih Mbak, melihat kondisi. Sepertinya diabetes ini kan salah satu penyakit yang banyak banget diderita masyarakat. Terus banyak juga, kebetulan lingkungan saya itu banyak, beberapa bulan yang lalu tuh banyak sekali yang meninggal karena diabetes itu. Jadi kepikiran buat formulasi itu dari jahe. Oh, jahe. Iya. Jahe merah. Oh, jahe merah. Wah, ini makin ngetren nih jahe merah. Hati-hati habis ini. Oke, kalau boleh tahu juga ini jadi formulasi dari jahe merahnya ini seperti apa sih Mbak yang diteliti ini? Iya, jadi tim kami itu membandingkan jahe merah yang dibuat ekstrak sama jahe merah yang kami formulasikan dalam bentuk sediaan emulsi, cairan emulsi. Gitu. Jadi nanti kita lihat perbandingan antara ekstrak sama emulsi yang kami buat itu cepet yang mana nih yang efek terapinya itu cepet ngobatin diabetes gitu.
Dan akhirnya berhasil ya, ternyata lebih cepat. Iya, alhamdulillah lebih cepat. Ini lebih signifikan gitu. Oh, lebih signifikan. Penurunannya. Bahasanya bahasa ilmiah tuh harus signifikan gitu ya, bukan lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Mulai nih bahasa ketikan laptop. Oke, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan mengenai ini bisa ya Mbak ya, untuk Anda pendengar kalau misalkan penasaran gimana sih cairan emulsif itu dan gimana reaksinya, bisa yuk gabung sama Gia di nomor 0818621013. Mumpung ada nih penelitinya nih, ayo. Peneliti muda berprestasi dan juga ini tentunya akan ada tindak lanjutnya nggak Mbak dari penelitian yang kemarin akhirnya membawa Mbak Mila jadi juara nih Pimtanas kemarin? Sebenarnya pengen dari kami itu ada tindak lanjutnya Mbak, karena memang itu tadi daya ngobatin tikus, kan kami pakai tikus ya Mbak. Oke. Jadi apa namanya, penurunan diabetesnya itu benar-benar bagus gitu. Jadi pengennya ada tindak lanjut dari itu. Oke, tapi karena uji cobanya di tikus, Gia jadi penasaran, apa berarti tikus juga bisa mengalami penyakit diabetes atau memang ada cairan yang ada cairan. Jadi sebelum kami masukin si jahenya ini, kami induksi dulu tikusnya itu biar diabetes. Oke. Oh, jadi tetap ini ya, ada suatu hal yang di ini ya. Iya, betul. Dikira tikus juga bisa. Mohon maaf keterbatasan pengetahuan ini. Jangan salah ya mendengar ya, walaupun misalkan beberapa binatang bisa jadi bahan uji coba lab, tapi itu bukan berarti mereka juga serupa 100% dengan apapun yang dirasakan manusia ya, tentunya reaksinya. Oke, dan ternyata ini terapinya cukup signifikan dan semoga bisa bisa jadi terus ada dikembangkan lagi. Amin. Amin. Ini langsung diajukan Ibu mungkin. Nah, kembali juga sama nih, kalau boleh tahu kalau dari yang bidang akademik ini respon atau dukungan dari kampus sendiri gimana Mbak? Iya, alhamdulillah sih kalau dari kampus itu sangat mendukung sekali, mensupport kami, memfasilitasi kami. Jadi seperti pas presentasi kami difasilitasi komputer, kemudian seperti sinyal, semuanya pokoknya difasilitasi dari kampus. Gitu. Jadi tenang ya, tinggal fokus mengerjakan. Iya, betul. Ngedate sama tikus. Setelah itu baru ada hasilnya langsung dilaporkan. Berarti online juga ya? Online juga. Juga. Boleh tahu nggak sih bocoran hadiahnya berapa? Biasanya gini-gini. Aduh. Mungkin dengan adanya mungkin ada satu apresiasi berupa itu kan juga mungkin akan jadi semangat lain ya. Tapi nggak jadi inti loh ya, nggak boleh ya. Itu boleh tahu nggak tuh kisarannya biasanya hadiahnya berupa apa sih kalau dari Mbak Mila dulu ya? Mbak Mila dulu gimana? Kalau di Pimtanas kemarin hadiahnya berupa apa kah kemarin? Berupa uang pembinaan sama sertifikat. Oh, tapi itu udah langsung hak pribadi atau hak pribadi? Hak pribadi ya? Bukan untuk pengembangan penelitiannya berarti ya? Beda lagi kalau itu? Beda lagi ya. Oke, itu menarik tuh. Asik juga. Kalau Anda pengen cari uang tambahan, pendengar bisa langsung berprestasi dengan cara meneliti. Penelitian ini cukup menarik. Kalau dari Mbak Mutia, gimana nih? Sama Mbak, dapatnya uang pembinaan sama sertifikat. Sertifikat ya? Kalau kemarin. Bisa langsung nambah portofolio. Boleh. Suaranya nih bener-bener deh bikin dia gagal fokus. Oke, kalau gitu. Kalau boleh tahu berarti ini semester berapa nih kuliah? 7. Semester 7. Kami semester 7. Wah, senior semua ya. Senior semua dengan penelitian. Apakah kira-kira dari yang dilakukan ini juga ada signifikansinya nih sama misalkan tugas akhir kayak skripsi ya mungkin kalau tugas akhirnya. Kalau kira-kira dari siapa dulu silakan? Mila dulu deh. Mbak Mila dulu. Silakan. Gimana Mbak Mila? Kalau dari aku, iya sih Mbak, berpengaruh sama skripsi ya. Kemudian nilai-nilai yang memang masih kurang itu bisa kami ajukan karena lolos itu juara. Ikut-ikut gitu. Ini. Tapi kalau dari penelitian kemarin apakah akan ditindaklanjuti dengan skripsinya Mbak Mila misalkan? Iya, betul. Jadi kami ngambil tema skripsi kami ya tema yang kemarin itu. Penelitian itu ya? Iya. Oh, jadi enak ya, sudah ada publikasinya. Benar-benar. Itu yang kadang kita lupakan ya pendengar, karena sekarang di digital, masa digital ini ternyata selain skripsi yang harus kita teliti dan tulis, ini juga harus ada publikasinya dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Amin. Sama untuk Mbak
Mutia juga gimana nih? Kira-kira ada nggak relevansi secara langsung dari menyanyi ke skripsi gitu? Kalau saya lebih ke refreshing sih Mbak, karena kan kita sudah pusing ya, Iya. masih itu kan kuliahnya aduh sekali ya, hafalan dan semacamnya gitu kan. Terus saya juga lagi jalan skripsi, jadi sangat berpengaruh gitu sama mood mood untuk mengerjakan. Iya, lebih happy gitu. Lebih happy ya? Iya, lebih happy. Berarti lebih cepat nggak nih? Amin aja. Kalau boleh tahu berarti kalau Mbak Mutia sendiri untuk skripsinya akan apakah? Kalau boleh tahu. saya tentang demensia. Wah, waduh, menarik juga. Karena demensia dengan tentang musikalitas juga ternyata kan ada hubungannya gitu-gitu tuh Mbak. Iya, betul ya. Tapi saya nggak musiknya sih Mbak. Saya tetap pakai ekstrak sih. Ya. Mungkin besok-besok ada kali ya formulasi ekstraksi dari musik. Itu menarik juga. Iya, karena terapeutik ya ternyata untuk musik ataupun misalkan tari kayak gitu. Aduh, asik juga nih ngobrol langsung sama para calon apoteker. Gitu. Oke, kalau dia mau tahu lagi nih Mbak, kalau misalkan berkenan, kira-kira menurut Mbak Mutia ataupun Mbak Mila, sebenarnya perlombaan ini untuk ajang-ajang prestasi ini kira-kira sebenarnya beneran bagus nggak sih untuk perkembangan para mahasiswa, atau sebenarnya bikin pusing aja lu gitu misalkan? Itu gimana tuh? Siapa dulu? Oke, harus selalu jadi. Kalau dari saya, karena bidang yang saya ikut lomba itu lomba yang saya ikut itu bidang saya yang saya senangi gitu kan, yang saya happy gitu di dalamnya, yang saya enjoy gitu. Jadi menurut saya malah bukan beban gitu. Jadi malah happy ketika misal disuruh fakultas atau univ untuk mewakili di suatu perlombaan, karena itu yang memang bidang yang saya mampu, yang saya enjoy gitu. Saya lebih enak sih. Lebih menikmati ya, lebih menikmati gitu. Nah, bukan beban jadi. Bukan beban. Iya. Semoga Mbak Mila juga gitu. Coba gimana Mbak Mila? Kalau awal-awal mungkin beban ya Mbak, awal-awal karena masih Jujur ya? awal gitu. Tapi setelah dijalanin emang ada manfaatnya gitu. Bukan cuma buat kita, tapi bisa jika bisa dikembangkan kan bisa buat semua masyarakat gitu. Amin ya, semoga bisa langsung dikembangkan ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan jahe merah cukup banyak ditemui dengan mudah ya kayaknya di Indonesia, dan mungkin ada cara-cara yang lebih jitu nih caranya. Nah, ngomongin cara jitu apa sih yang paling sering dilakukan untuk bisa membagi waktu? Misalkan kan ini di luar perkuliahan tentunya ya. Apalagi tadi dia dengar katanya perkuliahan udah cukup pusing. Menghafal. Tapi kan nyanyi juga menghafal lirik. Itu gimana? Cara jitu, trik jitunya deh gimana kalau dari Mbak Mutia sendiri? Dari saya, karena biasanya itu ya ini salah ya sebenarnya, latihan tuh kan harusnya rutin gitu ya, rutin dari lama gitu kan Mbak. Cuman karena dari kesibukan juga gitu, bisanya mungkin malamnya gitu, jadi setelah kuliah, setelah itu baru bisa latihan gitu, latihan nyanyi kayak gitu. Mantap nih. Mengisi waktunya bukan waktu kosong lagi. Bingung cari waktu kosong. Oh, berarti latihan di malam hari ya? Iya, biasanya malam hari sih. Gitu. Biasa latihan sendiri atau ada sama teman misalkan, tolong dong dengerin gitu? Kalau biasanya latihan sendiri untuk yang dari fakultas. Cuman kalau univ tuh biasanya di ini Mbak, difasilitasi. Jadi memang ada salah satu vokal coach. Iya, vokal coach dari univ sendiri gitu. Nanti bareng-bareng sama, kan kalau lomba nyanyi gitu kan nggak cuma satu bidang ya. Misal ada vokal solo, itu aja putra-putri. Terus misal ada vokal grup, terus nanti ada cabang lain juga tuh, misal seriosa, keroncong kayak gitu. Oh, macam-macam juga jadi ya? macam-macam. Jadi bareng gitu kita kadang. Oke, ternyata Wadi sudah cukup mencoba untuk inklusif ya dari gaya. Mungkin kalau dari nama kan kayaknya wah ini kayaknya udah langsung terpaku dalam satu bidang nih, misalkan gitu. Tapi ternyata nih pendengar, Anda kalau mau misalkan bisa langsung ke sini karena ternyata difasilitasi baik itu secara akademis ataupun yang non akademis. Ini menarik juga. Semoga kampus-kampus lain juga sama ya, sudah bisa mengikuti langkah yang cukup mendukung nih. Merasa terdukung kan? Iya, terdukung sekali. Tidak terpaksa kan? Enggak. Bu, aman Bu, tidak terpaksa. Oke. Oh, ini cukup menarik mendengar, karena kalau Anda misalkan masih pengen ditanyakan mengenai, biasanya kan anak muda sekarang katanya apalagi ada sosmed nih, masih bisa emang berprestasi gitu. Buktinya ada. Buktinya dengan penelitian. Tapi main sosmed juga toh? Main.
Cuma porsinya mungkin yang beda ya. Boleh nggak dikasih trik gitu? Kalau dari Mbak Mutia gimana? Mbak Mila. Maaf. Iya. Enggak sih Mbak, sebenarnya pintar-pintar bagi waktu. Kalau memang deadline dan harus memang cepat dikerjakan, ya langsung nggak medsos dulu. Oke. Oh, berarti bukan tim mepet semalam ya? Kalau gitu saya pamit undur diri. Karena saya baru keluar kalau mepet. Nggak bisa kayaknya di farmasi kayak gitu ya. Banyak sih yang banyak gitu ya. banyak juga sebenarnya. Oh, masih ada nggak pengalaman yang kalau nulis laporan setelah praktikum tuh harus ditulis tangan gitu? Iya, masih dong. Iya. Nah, itu gimana? Dengan penelitian yang menurut Gia kan itu cukup panjang juga waktunya. Boleh tahu berapa lama kemarin durasi untuk melakukan penelitian itu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya, tapi alhamdulillah kemarin itu libur. Jadi kami nggak mikir kuliah gitu. Oh, ya, jadi bisa fokus ke penelitiannya gitu. Ya. Bukannya godaannya lebih tinggi ya kalau liburan? Ini pendengar, kalau Anda mau bilang dianggap dengan orang berprestasi, lakukan liburan dengan penelitian. Jangan jalan-jalan ke pantai doang. Enggak apa-apa. Itu beda-beda tentunya ya. Iya. Ini salah satunya pilihannya selain bernyanyi, jalan-jalan ada juga dengan meneliti. Ini semoga bisa jadi inspirasi tentunya nih, karena menarik sekali. Walaupun ini cukup berat kalau menurut dia penelitiannya tentang, apalagi kan konteksnya lagi pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Iya, betul. Ternyata ini bisa ditemukan oleh anak muda dan semoga ini bisa jadi lanjutan ke depannya. Aduh, kalau kira-kira menurut Mbak Mila, kalau dilanjutkan dari apa yang ditemukan nih akan berbentuk apa sih Mbak? Bisakah berbentuk obat misalkan atau berbentuk apa, itu gimana? Iya, bentuknya nanti obat seperti sirup. Oke. Jadi nanti bentuknya kayak sirup. Kemudian nanti kan harus uji dulu ya Mbak, uji klinis kayak gitu. Jadi kita uji keamanannya dulu gitu, baru bisa diproduksi gitu. Oke. Itu kira-kira kalau misalkan untuk uji dari misalkan proses uji, tahap uji ke akhirnya bisa produksi itu berapa lama sih Mbak biasanya Mbak? Itu lama sih Mbak. Panjang ya? Iya, panjang Iya, kalau panjang itu. kalau itu. Syaratnya banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak syarat. Waduh, lumayan juga. Nggak apa-apa, yang penting ngobrol kita nggak banyak syarat. Biarkan dia kasih itu tugasnya ke teman-teman farmasi. Seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang berarti kampus cukup merespon dengan baik. Mau itu betul. Akademis dan non akademis. Dan selama ini merasa tidak terbebani ya? Tidak. Nggak ada paksaan ya? Tidak. Nggak dipelototin ya ini? Wah, ini asik juga nih. Dan kalau Gia pengen tahu sebenarnya Mbak Mila sama Mbak Mutia dulu pas kecil tuh sering dibilang suruh berprestasi gak sih sama orang tua? Kalau aku enggak sih Mbak. Enggak? Iya, tapi kalau bisa tunjukkan hasilmu aja lah, sebisamu aja. Kamu bisanya seberapa? Oke. Ya udah gitu. Tapi orang tua tetap mendukung apa yang anaknya lakukan. Mantap. Kalau demokratis sejak dini. Iya, selagi itu baik ya udah lakuin aja gitu. Gitu ya. Iya, jadi kalau didukung dari orang tua, semua ya. Nggak pernah menuntut AIWO gitu. Wah, alhamdulillah. Memang itu jadi salah satu faktor anak berprestasi itu sebenarnya adalah ada suatu pilihan yang bisa dilakukan, jadi tidak tertekan dan dari hati ya. Betul. Kalau Mbak Mutia? Sama sih Mbak. Sama? Kayak do what you love do what you love gitu. Wih, mantap. Do what you love ya. Dan get the prize. Tetap ada harapannya. Tapi itu bisa jadi motivasi tentunya gitu. Kalau boleh tahu hobi nyanyi dari kapan? Kalau saya dari kecil. Oh, dari kecil emang suaranya sudah. Kalau saya dari kecil. Saya dari kecil. Boleh dong nyanyi kali ya sedikit ya. Biar nggak tegang. Soalnya Gia yang tegang sebenarnya. Boleh dong kemarin yang intuisi ya? Iya. Boleh dong. Boleh ya. Aduh grogi tapi Mbak gimana? Gak apa-apa. Kan kemarin lombanya aja lebih banyak. Tapi kan nggak live gini. Uji coba sebelum masuk ke pasar industri yang lebih besar. Aduh, dari mana nih? Dari ref aja kali ya. Boleh. Coba ya kita dengarkan dulu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu, tapi tak jua
kahirokana grogi banget. Dia jadi mau nanya apa lagi nih? Ini keren pendengar, karena kita di dalam studio ini menggunakan masker dan ternyata Mbak Mutia masih bisa nyanyi dengan nafas yang wah. Itu pakai nafas perut, kepala atau apa nih Mbak? Perut ya. Mantap nih. Waduh, ini kok makin mantap ya anak-anak muda sekarang nih. Duh, dia jadi kepikiran kemarin-kemarin ngapain gitu. Tapi kedepannya ada harapan lain gak sih sebenarnya untuk ini tentunya nggak jadi prestasi terakhir dong ya. Ini harus jadi awal. Atau sebelumnya pernah juga berprestasi di bidang lain kah? Atau di perlombaan yang lain sebelum ini? Coba dulu Mila. Aku Atau dia dulu? Boleh Mbak Mila dulu. kalau dari perlombaan lain belum sih Mbak. Oke. Tapi ikut. Tapi emang belum rezekinya dan alhamdulillah di ini rezekinya di sini gitu, di Pintanas. Oke. Oh iya, kemarin sebelumnya ikut yang PKM yang Kemendikbud. Itu belum lolos. Belum lolos pendanaan. Oke, berarti langsung ke yang Pintanas gitu. ini. Kalau dari farmasi itu dari UED ada berapa yang ikut kemarin? Kalau farmasi, kalau keseluruhan aja ya Mbak. Oh, boleh. Kalau keseluruhan itu sebenarnya banyak. Kalau yang PKM itu Mbak ada berapa ratus gitu. Tapi yang lolos pendanaan itu sekitar 20 lebih gitu. Dari ratusan jadi 20 lebih ya. Karena itu saingannya cukup besar juga nih kompetisinya ternyata. Wah, ini banget. Tapi ini ada pengaruhnya ke nilai nggak sih Mbak? Atau ini sebenarnya cuma di luar perkuliahan aja, nilai-nilai perkuliahan? Ada sih Mbak, alhamdulillah. Jadi nanti seperti kita ngajuin sih. Jadi kita ngajuin ke fakultas. Kalau memang ada nilai yang memang kurang baik, kita ajuin pakai sertifikat kita. Oke. Oh, jadi bisa digantikan dengan itu ya? Iya. Mungkin biasanya kan yang dia tahu adalah dengan ngontrak kuliah itu kembali, misalkan kalau kurang, tapi ini bisa dengan diajukan dari sertifikat tersebut. Oke, baik. Kalau Mbak Mutia berarti bisa juga Mbak? Untuk prestasi yang non akademis ini untuk pengganti nilai misalkan? Kalau nilai enggak sih Mbak, cuman apresiasi dari UNIF gitu bisa. Jadi kita ngajuin tali asih namanya. Oh iya. Nanti turun gitu. Cair. Ya cair. Oh, boleh tuh. Kalau misalkan kurang jajan. Iya. Lagi saat pandemi kan ya, kita mau ini cukup sulit, mungkin bisa dengan cara yang lebih menarik mungkin ya. Kalau bermartabat bahasanya berat banget. Yang lebih menarik tapi bisa tetap disenangi dan juga menambah kesenangan ternyata. Aduh, ini dia kadang suka stuck bingung mau nanya apa, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas nih ya tentunya. Dan ini kalau kita pengen tahu, biasanya kan anak farmasi atau yang eksakta itu kan cukup strict dengan waktunya ya, karena melakukan perkuliahan aja dari jam berapa sampai jam berapa nih biasanya? 7 ya. Kita mulai start kuliah jam 7. Itu belum ngerjain laporan ya? Belum. Itu di jam berapa biasanya tuh? Malam ya. Kerjaan laporan lembur gitu Mbak. Udah lembur sejak dini. Lembur sejak dini. Berarti itu dalam 1 minggu biasanya ada berapa praktikum Mbak kalau di farmasi itu? 3 praktikum. 3 praktikum dalam jangka berapa hari itu biasa? Biasanya 2 hari sekali sih Mbak. Oh, 2 hari sekali. Kadang malah hari ini praktikum A, besoknya besok praktikum B gitu. Dan padat sekali. Dan laporan harus di hari yang sama atau di minggu itu misalkan deadline-nya? Biasanya 1 minggu. Ya, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Oke, jadi 1 minggu kurang lebih 3 laporan ya. Iya. Dengan tulis tangan. Iya. Kalau Anda sekiranya tertarik dengan Fakultas Farmasi bisa dipersiapkan ya. Boleh. Itu kalau tulisannya jelek gimana Mbak? Iya. Tetap ngumpulin ya. Tapi diterima ya? Diterima. Alhamdulillah. Masih bisa gabung besok-besok. Kalau berminat. Itu sebenarnya kenapa sih ada alasan? Ini pertanyaan di luar konteks tentang prestasi, tapi gue penasaran kenapa sih sebenarnya harus ditulis tangan? Ada alasan tertentu kan Mbak? Mungkin lebih ke berarti mahasiswa ini yang ngerjain. Jadi nggak copy paste. Iya, copy paste gitu sih Mbak. Lebih ke biar tahu ya sebenarnya benar nggak nih praktiknya gitu. Jangan sampai nanti ngeracik obatnya jadi salah ya kalau meminimalisir. Oke, oh bisa juga nih besok kalau berjalan. Tapi suka kesel nggak sih?
Kenapa sih harus pakai tulis tangan di saat sudah ada misalkan digital gitu? Iya, kadang ya. Karena Tetap suka sambat kesel, sih, Mbak. iya. Tenang, ibu nggak dengar. Tetap sambat ya, Iya. tetap sambat. Tapi dikerjakan. Tapi tetap harus selesai ya, mau nggak mau. Harus selesai. Iya. Harus selesai. Jadi farmasi keinginan sendiri ya di awal. Iya. Iya. Oke, memang awalnya pengen masuk farmasi Iya. dan juga tapi di awal tahu nggak kalau sebelum masuk farmasi ini ternyata ada kegiatannya laporan harus tulis tangan misalkan dalam seminggu ada 3 praktikum. Gimana kalau Mbak Mutia? Kalau saya karena dengar banyak gitu, Mhm. jadi ya sudah siap sih Mbak. Oh, jadi udah persiapkan Jadi udah diri. tahu, iya. Udah Cuman keep. proses pas menjalani juga tetap ini sih, ada ini sih. Makanya cari prestasinya di luar itu. Biar nggak Ya nggak pusing ya. Iya. Hebat Mbak. Mending gitu. Besok-besok tinggal nyanyi aja kalau pusing. Kalau Mbak Mila gimana dulu udah sempat ada persiapan nggak sebelum masuk? Kalau aku kan dari SMK Farmasi, Mbak. Oke. Jadi kayak nerusin gitu. Wah, ini udah start duluan. Udah start duluan gitu. Tapi ada nggak sih hal yang paling misalkan nggak bikin nyesel? Nggak bikin nyesel kalau ternyata Mbak Mutia sama Mbak Mila nih masuk farmasi terutama di UAD misalkan apa hal alasan yang itu? Ada nggak? Yang bikin wah nggak salah deh saya masuk farmasi gitu. Ada hal yang bikin gitu nggak? Atau Banyak sih, belum? Mbak, Oh banyak malah. sih, ya. Iya. Salah satunya misalnya apa? Salah satunya dunia kerja sih, Mbak. Iya. Oh Iya, dunia kerja. Peluang kerja. Peluang kerjanya Iya. lumayan besar Lumayan kalau besar. di farmasi. Oh gitu ya, Iya, ternyata kalau ya. kayak gitu, iya. Masih sangat dibutuhkan tentunya. Iya. Betul. Apalagi nih kayaknya penyakit bermutasinya semakin kenapa Banyak. penyakit yang berkembang ya kadang. Iya. Itu kayaknya berkah dan musibah. Jadi kan bikin mikir terus Iya. gitu penelitian. Berarti salah satunya yang lagi dikembangkan nih tentang COVID ya Mbak ya. Iya. Diabetes. Oh diabetes, sorry, Diabetes, diabetes, ya. diabetes. 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 Karena diabetes udah jadi penyakit yang terlalu lumrah kayaknya ya Iya. di Indonesia ya banyak, Mbak. banyak, Mbak. Di Banyak banget. sendiri kemarin saya lihat 2018 itu peringkat ketiga Waduh. Itu se Indonesia. Indonesia. Kalau Indonesianya sendiri itu peringkat ke-7 setelah Meksiko. Ini karena kandungan makanan kah salah satunya? Ya pola Kebiasaan. hidup. Pola hidup gitu. ya? Makan nggak teratur gitu. Oke, bukan berarti makan banyak nasi doang ya, tapi ternyata Iya. makan nggak teratur juga itu Iya. salah satu faktor jadi diabetes Iya. mellitus itu ya. Iya. Mellitus, tapi ternyata sebenarnya kita tinggal peka aja kali ya sama Iya, keadaan betul. sekitar, tapi mungkin secara pengolahannya nih perlu ahli-ahlinya kayak 2 orang di depan dia ini pendengar ya. Mungkin kalau misalkan pengen ngobrol lebih lanjut tentang penelitiannya dari Mbak Mila bisa diakses di mana sih Mbak? Bisa kami insya Allah bakal terbit jurnal Mhm, mhm, di media farmasi UAD mhm, mhm. punyanya farmasi. Iya, Nanti iya. di situ ada penelitian kami. Judulnya yang tadi. Oke, yang nanti formulasi. dicatat aja ya sama Nanti kita ya. dicatat aja. Siap. Nanti kita share di Instagram deh kalau gitu boleh mungkin ya. Atau kalau dari Instagram sendiri Mbak Mila bisa via itu ya, bisa kontak-kontak Bisa, nanya-nanya. bisa. Apa boleh disebutin? Mila Erliana _ Oke, Iya. kalau Mbak Mutia itu kira-kira kalau kita pengen dengerin nih kemarin suara merdenya di mana Mbak? Bisa diakses dong? Bisa. Di mana itu? Nama Instagram saya @mutiam. Oh itu ada di situ ya? Iya. Oke, kita cek nanti habis ini. Jangan lupa like ya. Share juga ya. Nanti kalau dapat AdSense boleh dong. Boleh nih. Aman-aman. Tetap aja bisnis. Hidup sekarang harus mencari celah kemanapun itu. Dan ini salah satunya. Walaupun anak farmasi, kalaupun Anda anak jurusan apapun, Iya. pekerjaan apapun, selama kita bisa mengenali diri ya Mbak. Itu proses mengenali diri berapa lama? Kalau dari Mbak Mutia? Untuk apa nih Mbak? Untuk Misalkan mengenali diri sampai akhirnya, oh aku suka Nyanyi ini gitu ya. misalkan gitu. Berani untuk memperlihatkan itu sebagai suatu hal yang dipertandingkan misalkan kita. kalau saya sih dari SMA, tapi sebenarnya dari kecil juga ikut-ikut gitu loh Mbak, ikut-ikut Oke. lomba yang gitu sih. Cuman kalau yang yakin wah aku bisa nih gitu, aku bisa up gitu, aku bisa show up dari SMA. Dari SMA ya, udah mulai berarti. Udah Terus kalau kedeteksi sama kampus dari kapan tuh? Akhirnya, dari wah, awal ya. ini ada bibit-bibit. Dari awal masuk sih. Oh dari awal masuk. Awal mulanya di apa? Memang suka nyanyi di kelas, ketahuan sama dosen atau? Kalau kebetulan dulu itu ada seleksi namanya Peksiminas PTM, itu juga
Peksiminas itu Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh ya, oke, pernah itu dengar ya. Khusus yang PTM juga kalau waktu itu yang pertama. Terus dari Univ itu nyelenggarain seleksi internal. Iya. Terus dari situ saya ikut. Dari situ awalnya, terus kebetulan juara 1 di internal kan. Terus habis itu dibina berapa bulan ya Mbak? 3 bulanan gitu. Terus kita lomba yang di itu Peksiminas langsung nasional. Itu tahun berapa berarti yang Peksiminas? 2019 ya. Oh berarti pas tahun kedua kuliah. Iya, sudah langsung ikut kuliah, itu. Iya. Itu pas yang seleksi internal juga seluruh fakultas berarti? Iya, seluruh fakultas. 1 UAD itu. Wow. Mantap. Udah mantap mania gitu. Oke, itu waktu itu juga berarti pertama kali ditemukan ya di Univ, iya. Di Univ itu. Terus sering ada kalau kegiatan di Univ disuruh nyanyi iya, juga? Suruh ngisi. Kemarin terakhir yang acara besar tuh Muktamar. Oh iya, di UMY, itu UAD kan diminta suruh ngisi kan Mbak. Iya. Itu saya kepilih jadi salah satunya gitu. Salah satunya nyanyi lah. Iya. Lagunya beda, Intuisi atau yang lain? Jogja. Oh Jogja. Jadi, Jogja. Jakarta. Jakarta beda ya. Beda. Nah, berarti kan dari kecil tapi akhirnya berani untuk show off itu di SMA nih. Iya. Kalau misalkan ini, jadi nggak ada kata terlambat kapanpun itu ya. Nah, kalau Mbak Mila, ketertarikan dengan penelitian dari kapan? Penelitian sebenarnya dari SMA juga. Jadi SMA dulu kan pernah juga Mbak lomba-lomba kayak gitu, tapi cuma tingkat cuma internal sekolah aja. Oke. Gitu. Jadi nggak keluar. Terus kemarin tahun kedua juga, itu ada PKM juga, ngajuin juga, ternyata belum lolos. Dari situ kayak mulai harus nih gitu. Masa orang lain bisa, kita enggak gitu. Iya, masa orang lain enggak bisa, iya. Kita enggak bisa juga. Tentunya bisa dengan cara dan waktu masing-masing. Betul, ya. Enggak harus memaksakan. Karena saya dari SMA, kamu juga dari SMA. Tidak. Kalau dia sih dari TK. Sombong. Kenapa bersombong? Tidak boleh. Baru hari Senin ya. Oke, berarti udah selesai dengan perlombaan itu, masih tetap lanjut dengan perkuliahan ya? Iya, tetap lanjut sih. Skripsi ya. Skripsi menghantui. Itu. Tapi gue pengen tahu juga sih Mbak, kalau untuk misalkan Mbak Mila sendiri nih, kalau penelitian-penelitian yang akhirnya sudah dibiayakan, salah satunya yang kemarin di PIMTANAS. Sebelumnya ada lagi nggak Mbak yang sudah dapat pendanaan dan ternyata ini sedang ditindaklanjuti? Sebenarnya ini lomba PIMTANAS ini kan rangkaian dari PKM Mbak. Oke. Jadi kemarin lolos pendanaan yang PKM. Iya. Kemudian kan PKM itu banyak rangkaian. Iya. Ada PIMNAS. Kemudian ternyata kami tidak lolos PIMNAS, kami ngajuin yang PIMTANAS dari yang PKM pendanaan ini. Oke. Jadi dapatnya yang PIMTANAS ya. Berarti ini baru satu yang sekiranya akan terus dikembangkan, semoga ya. Amin. Kalau Mbak Mutia, sudahkah kemarin juga ikut sempat misalkan kalau yang di akademisnya sempat penelitian juga nggak Mbak? Akademis aku sempat ini Mbak, dapat juga LKTIN di Andalas. Oke. Itu juga karya tulis ilmiah. Tuh. Tapi beda penyelenggara ya beda penyelenggara, ya. Beda penyelenggara gitu. Dulu apa tuh yang diteliti kalau boleh tahu? Kalau saya waktu itu tentang jerawat. Gimana tuh Mbak? Jadi karena saya jerawatan sekali langsung. Gimana? Ekstrak mimba, tahu nggak Mbak? Apa itu? Tanaman mimba. Oh belum tahu tuh. Nah, boleh. Itu asli Indonesia juga sih, tapi dia dari India sebenarnya. Tapi di Indonesia juga hidup gitu loh. Oke. Nah, itu dia punya aktivitas antibakteri dan antiinflamasi gitu. Jadi kita sediaan topikal. Jadi serum gitu buatnya kemarin. Oke. Ini berupa tumbuhan berarti ya? Iya, ekstrak tumbuhan. Daun dari daun. Mimba namanya. Mimba. Wah, ini besok-besok kalau bikin penelitian boleh kesini lagi. Bisa kita share nih. Kayak banyak karena kan itu kembali lagi kalau misalkan permasalahan diabetes sudah jadi kayak hal lumrah gitu ya. Semoga sih tidak terus berkembang. Dan juga jerawat ini sama-sama pola hidup ya. Iya, pola hidup. Boleh dong kasih saran dong pola hidup ala anak farmasi yang berprestasi nih gimana? Boleh siapa dulu? Mbak Mutia dulu boleh? Apa ya Mbak? Makan teratur sih kalau anak farmasi. Jangan sampai lupa makan. Makan teratur ya. Terus tidur itu harus berkualitas. Jadi nggak harus lama tapi berkualitas. Oke. Terus jangan lupa olahraga. Berkualitas tiap orang juga beda ya? Iya, beda-beda ya. Ada yang 2 jam termasuk berkualitas nggak sih Mbak? Apa ada minimalitas dari jamnya, misalkan 4 jam nih minimal kualitas tuh misalkan? Atau kalau enggak setahu juga? saya yang penting
berkualitas gitu Mbak tidurnya. Jadi bukan yang tidur yang terus kayak apa nggak fokus bukan nggak fokus juga namanya. Pokoknya yang tidur yang lelap gitu loh, yang bener-bener bangun tuh seger. Nah itu jadi nggak masalah durasinya berapapun ya, tapi jangan sampai 12 jam. Bisa jadi ya kalau misalkan aktivitasnya ternyata nulis laporan 2 hari 2 malam nggak tidur, itu bahaya juga. Ini gitu selalu menghela nafas di saat ada perempuan-perempuan gitu. Saya nggak masalah tentang perempuan laki-laki, tapi ternyata kan memang kita ketahui di Indonesia masih terkadang perempuan-perempuan masih kurang sekali untuk bisa di show off ya, dan ini salah satunya. Semoga bisa jadi inspirasi juga nih. Dan kembali lagi tadi kalau mau lihat untuk hasil penelitiannya nanti akan terbit ya di jurnal UAD. Kira-kira kapan? Sudah tahu kan Mbak? Belum ada info sih Mbak dari media farmasinya. Oke, kalau mau tahu stay tune di Instagramnya Mbak Mila. Boleh. Atau di kampus UAD sekalian ya. Boleh. Kalaupun ini kira-kira Mbak Mutia akankah mau mengeluarkan single-single coveran tapi mungkin sih Mbak. Mungkin ya? Ya mungkin. Jangan berhenti ya Mbak, karena kan itu suatu hal yang disenangi. Mau ada lomba nggak ada lomba gitu ya. Semoga terus nanti boleh lah sharing-sharing tips menyanyi ala anak farmasi gitu. Aduh, ini tapi ada latihan sering pernah sekolah kah? Pernah sekolah untuk tes vokal? Enggak sih Mbak. Bener-bener sendiri? Iya, otodidak ya? Terus kayak misalkan kan farmasi tahu nih, misalkan misalkan minuman yang membantu suara misalkan itu ini juga nggak dilakukan juga nggak Mbak? Kalau ini ilmu baru ya Mbak menurut saya. Kan biasanya kalau orang nyanyi tuh harus air putih gitu kan, biar lancar, biar gimana gitu. Tapi salah satu vocal coach saya pernah bilang kalau ternyata minuman yang kita bawa atau makanan yang kita bawa itu yang kita suka. Jadi nyanyi itu all about our happiness gitu loh Mbak. Jadi kayak yang penting happy gitu. Nyanyi tuh nggak melulu harus air putih. Kamu mau coklat, mau bawa teh, mau apapun, selama kamu nyanyinya nanti bisa enjoy, bisa bagus, bawa aja gitu. Wah ini menarik ya. Anak farmasi dan vokal yang jadi nggak ada alasan nggak boleh minum es ya. Bisa terus. Yang penting kita happiness. Itu kembali ke sugesti ya. Iya, sebenarnya itu sih. Itu juga. Itu kembali ke obat-obat juga. Tentunya gitu ya kayaknya. Salah satunya walaupun memang ada ekstrak-ekstrak yang sudah diteliti sedemikian rupa, diuji klinis, tapi tentu kembali ke gimana diri kita. Tuh, gitu. Ini pelajarannya mantap sekali. Selain kita tahu tentang ternyata anak-anak farmasi nggak berkutat dengan laporan, praktikum dan juga penelitian aja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang ternyata disenangi. Dan tentunya penelitian disenangi dong ya. Bisa menghasilkan. Menghasilkannya tentunya nggak cuma buat diri sendiri dong. Dia kapan ya bisa gitu? Ya pikir-pikir dulu deh. Mungkin besok kalau mau ini boleh dong ngajak-ngajak. Tapi ada nggak kegelisahan lain setelah misalkan kemarin ngikutin yang diabetes mellitus itu, terus tiba-tiba ngelihat suatu hal lagi nih, jadi pengen deh neliti ini gitu? Kalau jerawat sih Mbak. Oh jerawat juga? Karena masih banyak kan, maksudnya masih hits nih remaja-remaja yang kayak obat jerawat, dia tertipu sama iklan. Itu ya kan. Betul. Edukasi jadi, dari itunya ya. Kira-kira kalau yang terdekat tadi apa? Ekstrak apa Mbak? Mimba. Daun mimba. Kalau kira-kira Mbak Mila ini sudah ada rancangan apa nih kira-kira? Buat jerawatnya kemarin saya sempet cari itu anggur. Oh anggur? Iya. Antioksidannya gede ya soalnya. Antioksidannya gede. Dimakan aja gimana? Masyarakat masih miskin alias gitu. Jadi kalau mau dimacem-macem tuh kayaknya saya. Itu sama ekstraknya berarti? Iya. Ekstraknya. Gitu. Kita tunggu deh semoga semoga bisa didanai lagi ya. Amin. Terdekat adakah ajang yang mau diikuti? Dalam waktu dekat ini belum ada. Belum ada ya. Berarti masih fokus kemarin dan tentunya menikmati dong ya apa yang dicapai. Ya ampun, selamat sekali lagi yang dia ucapkan. Jangan patah semangat untuk terus berkarya. Apapun itu loh. Tidak hanya penelitian, menyanyi atau menari sama Gia.
Dia juga suka nari. Gitu. Soalnya gini, tadi sebenarnya dia sempat salah paham mengenai hal yang dilakukan oleh atau diikuti sama Mbak Mutia ini. Dia kira ini adalah ajang mahasiswa berprestasi dari kampus. Ternyata ini nasional ya. Iya, nasional. Wah. Berarti semuanya yang non akademik semuanya vokal. Iya. Ternyata. Vokal. Itu kalau lagunya ditentukan saat itu? Enggak. Bebas pilih? Iya, bebas pilih. Satu lagu ya? Iya, satu lagu. Wah, oke. Ini menarik sekali pendengar, kalau Anda mau ada yang ditanyakan mumpung masih ada nih, tinggal 8 menit lagi terbatas. Waktu terbatas, kalau misalkan kurang boleh langsung komen. Biar nanti kita diperpanjang lagi waktunya. Ini biasanya menarik sekali Mbak, karena komen-komennya tuh di belakang karena saking terpesonanya. Ini kok bisa ya anak-anak muda gitu. Ini mungkin jadi pilihan juga pendengar, bahwa kalau Anda misalkan mau mempersiapkan diri untuk pernikahan usia dini tadi, ini bisa juga nih, banyak prestasi dulu ya. Ini salah satu hal menjanjikan ke masa depan, semoga. Semangat selalu para Sri Kandi muda yang berprestasi dan berbakat ini. Jangan lelah untuk terus ya mencari hal baru. Digging of the new things. Dia tunggu karya-karya terbarunya. Atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman farmasi mungkin di UAD nasional atau yang non farmasi juga. Untuk pendengar Star FM deh, ada yang mau disampaikan, boleh? Semangat terus. Oke. Percaya diri apa sama apa yang kamu punya gitu. Siap. Perjuangkan terus sih. Oke. Jangan gampang putus asa. Ya, siap. Dia percaya dengan segala lemak yang dia punya. Kok kayaknya punyanya belum. Oke, pokoknya percaya diri dan terus yakini apa yang dia punya ya. Betul. Dikembangkan. Iya, betul. Wah, siap. Kalau dari Mbak Mila? Kalau dari aku jangan menyesal masuk di farmasi. Karena itu nanti kedepannya kalian pasti tahu nikmatnya di farmasi itu kayak apa. Waduh, dia nggak bisa bayangin, dia nggak bisa masuk. Apa sih bocorannya nikmatnya ada nggak? Itu tadi sih Mbak, nikmatnya kayak di dunia kerja kita enak, kemudian kita bisa ngembangin penelitian-penelitian terbaru, kayak gitu, ngembangin obat. Betul. Apalagi ini masyarakat juga kembali ke pengobatan tradisional. Jadi itu sih. Oh iya, plusnya. Betul. Dia jadi ingat dengan salah satu obrolan bahwa sebenarnya natural tuh kita belum bisa ngeklaim bahwa itu sehat, tapi setidaknya harmless ya, sedikit merusak badan tuh sedikit lah kemungkinannya. Jadi memang lebih baik lagi kalau back to nature gitu. My trip, my adventure. Atau my healthiness, my adventure. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Mutia, untuk Mbak Mila dan Ibu juga yang sudah mendampingi. Maaf Bu kalau ada salah-salah. Semoga tidak kapok ya untuk main lagi bersama kita, ngobrol lagi gitu. Ya tunggu karya-karyanya. Sekali lagi di Instagramnya Mbak Mutia apa? Mutia M. Mutia M. Kalau untuk Mbak Mila? Mila ERL_. Oke, mungkin kalau websitenya UAD bisa disebutkan juga mungkin ya. Kalau nanti pengen tahu informasi tentang itu di mana? uad.ac.id. uad.ac.id. Nanti bisa diupdate aja, lihat ya penelitiannya Mbak Mila apakah sudah muncul. Nanti dia mau lihat kayak apa nih. Nanti kalau misalnya dia bingung bahasanya dia tanya, ini apa? Tapi ada nggak sih Mbak penjelasan sedikit dari apa yang misalkan secara ilmiah bahasa Latinnya misalkan gitu-gitu? Ada sih Mbak, kayak Zingiber officinale, itu kan bahasa Latin jahe merah gitu. Pokoknya ada ya. Iya. Baca aja ya. Iya. Budayakan membaca. Oke, kalau gitu terima kasih banyak pendengar, untuk sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi dari jam 6 tadi, ataupun yang baru saja bergabung di jam 9 di Edu Talks nih bersama Mbak Mila dan juga Mutia. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sehat-sehat selalu. Semoga terus berkembang. Kenapa? Semakin lembut. Gitu suka terbawa suasana. Semoga tidak kapok nih ya diajak ngobrol gini. Dan semoga juga bisa memberikan hal-hal lain gitu ya. Sama ini kalau boleh pesan, kalau nanti ada penelitian-penelitian terbaru, boleh dong tweet Instagram gitu dengan bahasa yang lebih receh mungkin. Biar bisa nangkep.
Bisa ya, ditunggu ya, semoga ya. Oke, baik mendengar, kalau gitu jangan lewatkan juga program-program lainnya dari Star FM di 101,3 karena kita masih ada beberapa informasi, lagu dan juga beberapa program seperti Dinamika Jogja pagi, siang, malam dan juga akhir pekan ya. Dan banyak juga nanti akan ada bincang atau wali kota menyapa di jam 3 sore nanti dari 101,3 Star FM. Dan kalau Anda misalkan bingung dengerinnya di mana ya, tentunya bisa di saluran kami 101,3 ataupun live streaming kami di situs starjogja.com. Untuk itu Gia ucapkan terima kasih kepada Anda sekali lagi, sehat selalu, dan kita ucapkan sampai jumpa Mbak Mila dan Mbak Mutia. Terima kasih. Dengar, untuk itu Gia juga mau ucapkan untuk saat ini sudah tinggal beberapa menit lagi nih menuju jam 10, dan Dinamika Jogja pagi juga kayaknya sudah harus pamit undur, dan sehat selalu. Semoga kita bertemu di waktu dan jam yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you sudah bareng di Edu Talks Star FM Inspiring Sound.